Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita selalu senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah masih melembutkan hati kita, Allah masih melapangkan hati kita, Allah masih memberikan hidayahnya kepada kita, hingga kemudian Allah beri kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan seterusnya. Salawat dan salam selantiasa kita curahkan ke junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan seluruh keluarga beliau yang beliau cintai, sahabat yang setia dengan perjuangan beliau, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kelak kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat melalui perantara beliau. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Riko Hendrawan. Saya asli Semarang. Kemudian saya qadarullah ada darah etnis Tionghoa. Jadi saya mendapatkan marga Tionghoa dari papa saya, marganya Uwi. Nah ini. Kemudian alhamdulillah papa saya Tionghoa, tapi kemudian beliau masih Nasrani. Saya juga mohon doanya semoga Allah melapangkan hidayah untuk beliau. Dan saya disekolahkan pun di sekolah-sekolah yang berlatar belakang Nasrani. TK, SD, PL Bernardus, SMP saya Dominico Savio. Kemudian SMA saya naik ke sebelah Akpol. Di sana ada SMA Pangudi Luhur, SMA PL Don Bosco. Alhamdulillah, sejak kecil saya juga sudah ikut TPQ, Abatasa di Tanah Mas pada waktu itu. Dan kemudian singkat cerita, saya baru betul-betul yakin terhadap Islam itu ketika saya kuliah. Ya, saya kuliah di Undip. Saya ambil jurusan perikanan. Kenapa saya ambil jurusan perikanan? Karena memang dalam didikan kami, keluarga Tionghoa, apa yang kamu sukai, apa yang kamu betul-betul jadikan hobi, itu harus jadi uang. Ya, alhamdulillah, sejak kecil saya memang suka sekali dengan ikan hias. Dan kemudian ketika kuliah saya diarahkan oleh papa saya untuk masuk ke perikanan. Singkat cerita, ketika saya kuliah di Undip tersebut, pada akhirnya saya berkenalan dengan teman-teman koordinasi Islam. Pada waktu itu di FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di sana ada rohis perikanan namanya formasi. Saya ikut mentoring dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata Islam ini menarik. Islam ini luar biasa gitu. Karena apa? Karena sudut pandang kami, biasanya orang-orang yang belum memeluk Islam, kita memandang Islam itu sebelah mata. Kita memandang Islam itu, Islam itu apa sih? Jorok, kemproh, deso, katrok, semacam itulah, tertinggal gitu. Tapi ternyata ketika kita sudah betul-betul masuk hingga kemudian melihat bagaimana peradaban Islam di masa lalu, isinya hanya menjadi decak kagum. Kenapa? Karena ternyata hari ini, kemajuan teknologi hari ini, pondasinya itu adalah dari peninggalan para alim ulama terdahulu. Ketika kita lihat hari ini misalnya ada pesawat terbang, nah maka kita sering beranggapan, oh itu ya buatan orang barat. Tapi ternyata orang yang pertama kali melakukan uji coba terbang itu adalah seorang alim ulama. Namanya adalah Abbas bin Firnas, yang mentadaburi surat Al-Mulk ayat 19 yang berisi tentang cara terbangnya burung. Nah, kemudian ini yang sedang kita pakai, HP. Di dalam HP ada 3 peninggalan alim ulama tanpa kita sadari. Yang pertama, algoritma. Masya Allah. Algoritma ini juga peninggalan alim ulama. Tanpa ada algoritma tidak akan ada YouTube. Tanpa ada algoritma tidak akan ada Facebook, tidak akan ada Instagram, tidak akan ada WhatsApp. Jadi semua kemajuan teknologi hari ini peninggalan seorang alim ulama, namanya adalah Al-Khawarizmi. Subhanallah. Kemudian kita akan melihat lagi di HP kita nanti ada yang namanya GPS. Nah, GPS ini pertama kali yang menciptakan GPS siapa? Ternyata seorang alim. Namanya adalah Maryam Al-Asrolabi. Beliau yang menciptakan GPS pada masanya pertama kali, agar memandu para
orang-orang yang mengarungi samudera, orang-orang yang bermusafir tidak tersesat. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, di setiap HP hari ini pasti ada yang namanya kamera. Kamera ini peninggalan siapa? Kamera ini penemuan hasil para alim ulama, seorang alim ulama namanya adalah Ibnu Al-Haisam. Beliau yang kemudian meneliti konsep tentang mata, bagaimana yang sebenarnya cara kerja mata, dan kemudian menciptakan kamera pada masanya, diberi nama kamera obscura. Belum lagi banyak sekali ternyata hari ini kita berbicara tentang kebutuhan sehari-hari, misalnya sabun, sampo, pasta gigi, semuanya adalah hasil peradaban Islam di masa lampau. Jadi ketika kita hari ini dibilang Islam itu deso atau katrok, justru malah harusnya umat Islam itu terdepan dalam teknologi, terdepan dalam peradaban. Nah, tapi yang kemudian menjadi perenungan kita adalah kenapa kita hari ini tidak bisa mengulang sejarah gemilangnya peradaban Islam di masa lampau? Ada apa? Gitu. Nah, dari situ kemudian saya semakin tertarik dengan Islam, bahwa ternyata Islam ini luar biasa. Islam ini tidak seperti yang saya bayangkan selama ini, yang kotor, yang jorok, yang tertinggal, yang miskin lah dan seterusnya. Tapi ternyata Islam sudah memberikan bukti di masa lalu Islam itu begitu gemilang peradabannya. Masya Allah. Setelah dipelajari semua peradaban majunya teknologi hari ini ternyata sumbernya dari Islam. Teknologi hari ini sumbernya dari Islam. Dan ternyata Islam itu cukup membuat saya heran pada waktu itu. Kok ada agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia? Islam ini mengatur dari aspek-aspek yang besar, seperti mungkin mengelola negara, kemudian bab keuangan kita akan mengenal keuangan syariah, dan kemudian hukum, sosial, politik, dan seterusnya, kesehatan, sains, sampai kemudian hal-hal perkara yang sangat remeh. Misal memakai sandal, subhanallah, memakai sandal diatur, kemudian meludah diatur, buang air kecil, subhanallah. Islam ini begitu dekat dengan kita, ada di setiap nafas kehidupan kita. Pertanyaan saya pada waktu itu adalah, kok bisa ya agama ini memberikan aturan sebegitu detail? Bahkan mungkin di awal-awal itu saya menganggap bahwa Islam ini terlalu ribet. Apa-apa diatur, gitu. Tapi ternyata setelah semakin dipelajari, gitu kan, ada hikmah dari setiap syariat yang Allah turunkan. Dan akhirnya kesimpulan saya adalah, kita sebagai seorang muslim itu memposisikan kita hanya sebagai makhluk yang tidak tahu apa-apa. Kita makhluk yang bodoh. Sementara Allah itu adalah Sang Khalik, Rabb kita yang maha mengetahui. Allah tahu seluruhnya. Semua, Allah tahu berapa sel kita, metabolisme kita, Allah tahu. Sementara kita nggak ngerti. Bahkan metabolisme yang ada di dalam diri kita sendiri itu loh, kita tidak kuasa untuk mengaturnya. Sementara Allah pasti tahu. Dan bukan hanya itu, Allah pun juga tahu bagaimana kebutuhan kita, bagaimana cara makan yang terbaik, bagaimana cara minum yang terbaik untuk kesehatan kita, bagaimana cara tidur yang terbaik untuk badan kita. Allah tahu. Cara buang air kecil, cara berjalan pun Allah tahu yang terbaik. Pasti Allah tahu yang terbaik untuk kita. Dan karena Allah sayang sama umatnya, sama makhluknya, maka Allah menurunkan syariat. Allah menurunkan aturan yang mana agar umat itu tidak terjerumus ke dalam kerusakan. Dan itu jawabannya hanya ada di dalam Islam. Dan pada waktu itu saya terheran-heran, kok agama ini cukup aneh ya? Kok ada agama yang membahas tentang kesehatan? Karena pada hari ini saya menekuni di bidang kesehatan, Tibun Nabawi Herba. Kok agama ini kemudian ibadahnya mulai dari sholat, berwudu, ada manfaatnya untuk kesehatan. Ini membuat saya cukup wow gitu. Dan akhirnya dari situlah kemudian saya memilih tentang Islam. Dan yang saya bagikan ini mungkin pengalaman pribadi saya. Karena di luar sana banyak sekali pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh teman-teman mu'alaf. Misal mungkin mendengar azan gitu ya, kemudian terpanggil hidayahnya, atau mungkin berawal dari ingin mencari kelemahan Islam, kemudian mencari-cari
di Al-Quran, dan ternyata malah itulah adalah pintu hidayahnya. Nah, apapun itu, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa ternyata yang luput dari perhatian kita itu adalah bagaimana kemudian pembinaan terhadap mu'alaf. Kita sebagai muslim, mungkin kita euforia, senang sekali ketika ada orang syahadat di masjid kita, gitu kan? Kita akan berkumpul, memberikan selamat, memberikan hadiah, gitu. Tapi setelah itu, setelah dia pulang ke rumah, dia menghadapi realita orang tuanya, dia menghadapi masalah dengan orang tuanya, dia menghadapi masalah dengan komunitas lamanya. Kita tidak mempedulikannya, kita abai di sana. Akhirnya apa? Mereka mendapatkan tantangan-tantangan mulai dari yang halus seperti bujuk rayu, gitu kan? Atau mungkin ada iming-iming, sampai kemudian tantangan yang sangat keras. Mungkin menerima PHK, masalah ekonomi, atau bahkan kemudian dihimpit atau bahkan menerima kekerasan fisik dari keluarga. Nah, untuk yang seperti ini kita nggak ngerti. Nah, ini jadi masalah. Bahkan kasus yang kami tangani, ada seorang mu'alaf 5 tahun, sudah masuk Islam 5 tahun, tidak tahu apa yang dibaca ketika sholat. Ini cukup ironi bagi kita. Karena kaum muslimin di Indonesia ini mayoritas. Pemerintahan pun muslim. Gitu. Tapi ternyata kemudian nasib dari para mu'alaf ini masih belum terlalu diperhatikan. Baik pengawalannya atau pembinaannya. Maka alhamdulillah kami bersama dengan teman-teman yang memiliki kesamaan latar belakang, gitu kan, kami coba berkumpul dan kemudian membentuk sebuah komunitas. Kita membentuk komunitas dan membentuk program. Kami membentuk program hari ini namanya adalah Sekolah Mu'alaf Indonesia, di mana kemudian mu'alaf-mu'alaf di Kota Semarang ini kita kumpulkan per area. Alhamdulillah ini baru berjalan 1 angkatan. Kemudian kita berikan pendampingan, baik pendampingan secara individu, secara personal, pendampingan mungkin secara ekonomi, dan yang lebih utama adalah pendampingan dari sisi agama. Bagaimana caranya berwudu? Kalau habis syahadat nggak ada yang ngajari, nggak ngerti. Bagaimana caranya sholat, gitu kan? Kalau habis syahadat kita tinggal, mu'alaf tidak akan ngerti. Bahkan nanti nih di Idul Fitri kita akan melakukan sholat Id misalnya. Mu'alaf itu juga banyak yang bingung. Loh, ini sholat kok nggak ruku-ruku, takbir terus. Apa yang dibaca ketika takbir nggak ngerti. Nah, maka ini menjadi keprihatinan bagi kita. Ternyata banyak sekali kemudian saudara-saudara mu'alaf yang masih belum kita coba rangkul. Alhamdulillah, program Sekolah Mu'alaf Indonesia ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Dan banyak sekali yang teman-teman yang support, dan ternyata juga cukup signifikan. Banyak sekali, satu kelas memang kita setting 20 orang, dan alhamdulillah sudah rutin, ya kurang lebih keaktifan 50% gitu kan. Tapi ternyata ada perbaikan. Dari yang semula belum tahu sholat, alhamdulillah sudah tahu sholat. Gerakannya yang betul bagaimana, cara berwudu yang betul bagaimana, dan seterusnya. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Pesan dari kami mewakili komunitas mu'alaf, khususnya komunitas Tionghoa Muslim Indonesia. Kami mencoba ingin mengirim pesan kepada Bapak Ibu semua, ayo sama-sama dukung kami, bantu kami. Karena bagaimanapun juga ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, maka kemudian tolong doakan kami juga, tolong doakan keluarga kami agar Allah memberikan hidayah kepada keluarga kami. Mungkin itu, jangan lupa berikan like-nya, subscribe, kemudian share, agar keberkahan semakin tersebar, dan kemudian kita berdoa semoga Ramadan ini jadi lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.